Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, dan rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala kemurahan, atas segala anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam salah satu majelis, di dalam salah satu masjid di antara masjid Allah, dan di antara majelis ilmu, untuk mencari ilmu bermanfaat. Karena dengan landasan ilmu bermanfaat kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dimudahkan oleh Allah berjalan menuju surganya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk menggenggam erat sunnah Rasulullah SAW, bersabar, kemudian mensyiarkan sunnah tersebut, dengan harapan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk hamba yang dipertemukan dan disandingkan kedudukannya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Taib, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Asy-Syafi'i setelah kita libur sejenak, dan mari kita lupakan juga tentang hasil quickcon dan realcon, karena ini perkara yang hari ini jadi fitnah gitu kan. Fitnah itu bukan berarti buruk ya Pak. Fitnah itu dalam konteks syar'i artinya apa? Fitnah itu ujian gitu kan. Ujian itu kan ada dua. Ada ujian yang positif, ada ujian yang negatif gitu kan. Maka jangan diartikan fitnah itu mesti buruk, belum tentu. Baik, kita lupakan sejenak hasil recon dan quickcon, kita langsung melanjutkan pembahasan. Terakhir kita sampai mana? Kita sampai sakta? Baik. Sifrul Mustadir ya. Sampai di poin 10 ya? Sampai poin ke 10. Baik. Kita masuk di poin 11. Yaitu kita masih membahas tentang ghoraibu at-tilawah. Yaitu kita masih membahas tentang yaitu bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang di situ gharib. Gharib itu gharibah, maksudnya asing, yang sedikit keluar dari jalur penulisan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di poin yang ke-10 tentang adanya sifar
yaitu apa, huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong kemudian bulatan penuh. Ya. Baik. Kita masuk di poin yang ke-11. Ini membahas tentang khususan dari surah An-Naml. Itu surah An-Naml ayat 36. Nah, ini termasuk perkara yang saya sendiri dulu mendapatkan ilmunya dari guru saya, yaitu tentang fama'atan. Coba apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya di dalam surah An-Naml ayat 36? Qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Coba apa bunyi? Awal ayatnya apa? Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bima. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman yang diberikan hadiah oleh siapa? Yang ngasih hadiah Nabi Sulaiman itu siapa, Pak? Ratu Saba. Dan tidak ada periwayatan penyebutan Ratu Saba itu namanya Bilqis, Pak. Ini tasmiyah, penamaan yang kurang tepat ya. Kurang tepat. Ini cuma sekedar apa? Cerita mungkin Bani Israel, tapi tidak ada penetapan sahih tentang nama Ratu Saba itu Bilqis ya. Termasuk Syajaratul Khuldi. Syajaratul Khuldi itu buah apa namanya? Buah khuldi itu juga sama, nggak ada buah khuldi. Buah khuldi itu apa? Jambu apa? Pelem apa? Itu tidak dijelaskan jenis buahnya. Itu tidak dijelaskan jenis buahnya. Dan kewajiban kita seorang muslim menetapkan apa yang ditetapkan secara sah dan jangan menetapkan perkara yang itu tidak ditetapkan secara sah pula. Termasuk Ratu Saba. Beredar nama Ratu Saba itu Bilqis, tapi yang benar itu bukan. Tapi kalau istrinya Fir'aun ada jelas Rasulullah yang mengatakan itu. Istrinya Fir'aun siapa namanya? Asia, gitu kan. Itu jelas ada penamaannya. Tapi kalau Ratu Saba bukan Bilqis, ya kita katakan apa? Namanya siapa? Pak Ijem atau siapa? Bukan. Kita katakan Ratu Saba, selesai gitu. Bukan dinamakan dengan penamaan persepsi kita. Nah, yaitu tentang beliau ketika pengen diserang oleh Nabi Sulaiman memberikan hadiah. Kemudian anak buahnya Nabi Sulaiman memberikan apa? Hadiah tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum." Nah, di sini di lafaz famaatan, di kalimat famaatan, di sana ada perbedaan pendapat dari sisi riwayat baik Syatibiyah atau Thayyibah. Nah, di sini menggunakan riwayat Syatibiyah bahasanya pertama dibaca fathah ketika wasol, yaitu dibaca fathah ketika wasol. Yaitu cara bacanya apa? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Walaupun di situ tidak tertulis ada huruf apa di situ? Ya. Ada nggak huruf ya-nya di situ setelah nun? Tidak ada, kecuali cuma sekedar tanda. Iya kan? Ya di mushaf ada nggak huruf ya-nya? Atania, ada nggak? Tidak ada huruf ya-nya di situ. Tetapi ketika diwasol, khusus di dalam surah An-Naml ayat 36 ini, ketika kita membacanya wasol, maka ya-nya ditetapkan. Nusbitu harfal ya bil fathi, yaitu kita menetapkan huruf ya dengan harokat fathah, walaupun di mushaf tidak tertulis adanya huruf ya, gitu ya. Ada di mushaf ada penulisan huruf ya-nya?
Tidak ada. Tidak ada. Di situ ada? Iya, itu khusus di gadget mungkin ya. Tapi kalau di mushaf nggak ada kan ya? Nggak ada. Kalau di gadget ada. Alhamdulillah. Ala Qur'ani gadget. Berarti gadget itu pengertian. Termasuk Google itu pengertian. Kecuali Google Map yang selalu menyasarkan orang. Baik. Maka cara bacanya yaitu apa? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Jadi bacanya qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Coba baca Pak, dari qala atumidunani. Ini kayaknya jagoannya kalah ini. Suaranya pelan nih, kayak jagoannya kalah, masih merenung ini. Mas Pak, nggak usah bapernya lama, jangan. Baik. Qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Baca. Ini ketika diwasol. Jadi ketika disambung kita menetapkan ya di situ dan berharokat fathah ketika disambung. Nah, bagaimana ketika diwaqaf? Ketika diwaqaf di situ yaitu qiraatan, ada dua bacaan. Bacaan yang pertama yaitu menetapkan ya. Bacaan yang kedua menghilangkan ya. Itu kalau di waqaf, itu ketika berhenti. Jadi ketika di waqaf ada dua bacaan. Tetapi Syatibiyah wallahu a'lam, setahu saya lebih kuat dikuatkan yaitu menghilangkan ya ketika berhenti. Afan thayyibah itu menghilangkan ya ketika berhenti. Dan Syatibiyah lebih kuat menetapkan ya ketika berhenti. Ya, jadi maksudnya berhenti di ayat tersebut. Jadi dibaca qala atumiddunani bimalin fama atani. Fama atani. Itu yang lebih kuat wallahu alam, itu dari jalur Syatibiyah. Adapun jalur Thayyibah yaitu dibaca dengan fama atan. Nah, coba kita baca dua-duanya. Walaupun di situ tidak ada penetapan huruf ya di mushaf, tapi cara membacanya seperti itu. Baik, kita ulang. Qala atumiddunani bimalin fama atani. Itu kalau berhenti. Baik, baca. Bacaan yang kedua dengan menghilangkan ya, dan ini boleh walaupun dihilangkan ya-nya. Jadi dibaca qala atumiddunani bimalin fama atan. Nah, seperti itu boleh. Nah, ini menurut bacaan Thayyibah, tapi lebih kuatnya periwayatan dari jalur Thayyibah. Iqra'u. Baik. Nah, ini khusus di dalam surah apa tadi? Surah An-Naml. Jadi jangan asing, Pak. Jadi membaca surah An-Naml ketika diwasol di surah An-Naml tadi ayat berapa? 36 membacanya
Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Itu kalau diwasol, dan dua-duanya sama, thayyibah dan syatibiyah sama. Diwasol yaitu dibaca, ditetapkan huruf ya di situ. Walaupun tidak ada penulisan di situ huruf ya secara rosem, secara penulisan tidak ada. Nah, adapun jalur thayyibah ada dua bacaan ketika diwaqaf. Ada dua bacaan ketika diwasol ditetapkan yaknya, ketika diwaqaf, ketika jalur thayyibah itu wallahualam setahu saya yaitu apa? Dihilangkan yaknya. Jadi qala atumiddunani bimalin fama atan. Ini jalur thayyibah. Adapun jalur syatibiyah lebih kuat dibaca dengan qala atumiddunani bimalin fama atani. Fama atani. Itu kalau di waqaf atau wasal? Waqaf. Baik. Ini terkhusus di dalam surah apa itu? Surah Al-An'am ayat 36. Baik. Kita masuk di poin yang ke-12. Bismillah. Kalau ini di poin yang ke-12 ini, yaitu kedua jalur ini memiliki kesepakatan yang sama, yaitu boleh dibaca dengan pertama tashil, yang kedua dibaca dengan sempurna. Maksudnya sempurna itu mad lazim. Kita buka di dalam surah Al-An'am 143 144. Buka mushafnya, Pak. Di dalam surah Al-An'am ayat berapa? 143 144. Nah, ini boleh dibaca dengan satu sempurna. Maksudnya sempurna itu dibaca dengan mad lazim. Yang kedua dibaca dengan tashil. Bagaimana mad lazim dan bagaimana tashil, insyaallah nanti kita akan sampaikan. Surah Al-An'am, surah Yunus 51-59, kemudian surah Yunus 59 atau surah An-Naml ayat 59 juga sama. Yaitu ada dua bacaan, pertama dibaca dengan sempurna, kedua dibaca dengan tashil. Kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat berapa? 143. Apa bunyinya? Samaniyata azwaj minad dha'nis naini wa minal ma'ziz naini. Kita baca qul adzakaraini. Nah, ini dibaca dengan sempurna atau dibaca dengan tashil. Kalau dibaca dengan tashil yaitu mengkosor mad kemudian menambah hamzah. Jadi cara bacanya qul adzakaraini. Gitu kan? Qul adzakaraini. Ini yang dibaca dengan apa? Tashil, yaitu hamzah pertama dibaca dengan jelas, hamzah kedua dibaca dengan samar. Kita baca coba. Qul adzakaraini harrama. Coba. Ini kan memiliki hukum naber, Pak. Kalau seandainya kita kita baca dengan sempurna mad lazim, di sana memiliki hukum apa? Naber. Ada hukum naber yang harus dibaca di situ. Jadi bacanya qul ada hentakan di situ. Qul adzakaraini harrama. Coba. 144 juga sama. Kita baca dengan thariqah tashil. Qul adzakaraini harrama. Coba. Tidak ada yang panjang sama sekali. Jadi dibaca pendek semuanya. Tetapi perbedaannya antara hamzah yang pertama dengan hamzah yang kedua lebih jelasan hamzah yang
Pertama, hamzah yang kedua disamarkan. Qul adzakaraini, adzakaraini, hakadha. Qul adzakaraini harrama. Coba. Qul adzakaraini harrama. Baik. Itu dibaca dengan tashil. Itu dibaca dengan apa? Tashil. Kemudian surah Yunus ayat 51 dan 59. Kita lihat surah Yunus. Surah Yunus setelah surat apa? At-Taubah, Yunus, Hud, baru Yusuf. Ya, baru Yusuf. Ayat 51. Apa bunyi ayatnya? Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu al-ana. Baik. Apa? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, betul ya? Baik. Kita baca coba. Ini juga sama, dua thariqah, dan mana dua-duanya ini boleh dibaca. Kita baca surat Yunus ayat 51. Kita baca. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Coba baca. Athumma idza al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi bacanya bukan al-ana, bukan al-ana, mentang-mentang di situ ada lam sukun. Itu alif lam sukun, bukan dibaca al-ana, enggak. Itu bacaan yang pertama, yaitu al-ana, tetap dibaca 6 harokat. Yang kedua dibaca dengan tashil. Kita baca dengan tashil. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Baca. Al-ana, jadi bacanya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kita ulang. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apa bunyi di ayat yang ke-59? Ayat 59. Apa bunyinya? Kan bunyi ininya apa, yang ditasil atau yang di ininya apa? Qul Allahu adina lakum. Betul ya? Baik. Itu juga sama bacanya. Qul Allahu adina lakum. Coba baca. Qul Allahu adina lakum. Atau dibaca dengan tasil tadi. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Iya, betul ayatnya ya. Baik. Coba. Qul Allahu adina lakum. Qul Allahu adina lakum.
Baik. Kita lihat An-Naml ayat 59. Tadi sama An-Naml tadi tentang fama atanian tadi, fama atani 36. Sekarang 59. Apa bunyi ayatnya? Kemudian qul alhamdulillah wa salamun ala ibadil ladinas tofa. Kemudian Allahu khairun. Nah, jadi Allahu khairun. Coba iqra'u. Atau Allahu khairun. Ini jadi di poin yang ke-12 ini menjelaskan tentang 3 poin yang terdapat di dalam surah Al-An'am 143, 144 yang mana bunyi ayatnya sama. Qul adzakara ini boleh dibaca dengan sempurna, boleh dibaca dengan tashil. Demikian juga al-ana, demikian juga Allahu. Nah, 3 kondisi ini boleh dibaca dengan 2 cara tadi, yaitu pertama 6 harokat, yang kedua dibaca dengan tashil, yaitu menjadikan hamzahnya ada 2, itu makna tashil. Kemudian apa? Hamzah yang pertama lebih jelas, kemudian hamzah yang kedua lebih samar, itu lebih samar. Baik. Kita masuk di poin yang ke-13. Poin yang ke-13, yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Yaitu bunyi ayatnya apa? Fakana kullu firqin kataudil azim, ya. Kalau tidak salah. Iya, fakana kullu firqin kataudil azim. Di sini poinnya adalah ketika membaca huruf ra di sini. Di kalimat fakana kullu firqin, bahasanya ra di situ boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita mensukunkan fakana kullu firq, maka ra-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Dibaca tebal, khusus ayat tersebut. Walaupun tentang kaidah ra tebal dan ra tipis sudah kita pelajari dulu. Bahasanya ra tebal itu ada berapa kondisi? Ada 8. Ra tipis ada 4 kondisi. 8 kondisi ra tebal itu ketika yang pertama fathah, kedua sukun sebelumnya fathah, ketiga sukun ra-nya sukun sebelumnya fathah. Yang keempat ra-nya ketika dalam kondisi dhammah. Yang kedua adalah ra sukun sebelumnya dhammah, kemudian yang ketiga ra-nya sukun sebelumnya dhammah. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah ra yang sukun sebelumnya hamzah wasal. Yang ke-8 adalah ra sukun setelahnya ada huruf isti'la dalam satu kalimat, itu ra dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Nah, khusus ayat di dalam Syu'ara ayat 63 ini, fakana kullu firqin kataudil adim, ketika dibaca wasal ada 2 bacaan. Boleh membaca ra-nya tipis, dibaca fakana kullu firqin kataudil azim. Fakana kullu firqin kataudil azim. Itu kalau dibaca tipis. Boleh juga dibaca tebal. Fakana kullu firqin kataudil azim. Itu ra-nya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Khusus ra sukunnya. Yang dimaksud ra sukunnya. Coba kita baca dengan bacaan tebal di wasol. Kita baca ayatnya.
fakana kullu firqin kattawdil azim. Baca. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Kita baca tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Nah, kalau diwakafkan maka roknya dibaca tebal. Fakana kullu firq. Dibaca fakana kullu firq. Coba. Kattawdil azim. Baik. Ini diantara ayat-ayat gharibah. Kemudian poin yang terakhir, yaitu bagaimana hukum mewasolkan di dalam surah Yasin dan surah Al-Qalam, yaitu huruf muqatta'ah diwasolkan dengan ayat setelahnya. Maka sepakat di sini periwayatannya adalah diidharkan ketika wasol. Padahal seharusnya ketika wasol itu memiliki hukum apa? Idgham bigunnah. Kan sukun kan? Contoh nun sukun bertemu dengan apa? Huruf wawu. Apa nun sukun bertemu dengan huruf wawu? Idgham bigunnah kan? Nun wal qalami, seharusnya seperti itu. Demikian juga Yasin, yaitu nun sukun juga, karena asli penulisan Yasin adalah ya kemudian sin, gitu kan? Itu Yasin. Maka di situ apa? Bertemu dengan huruf wawu. Maka Yasin bertemu dengan huruf wawu secara hukum asal dia apa? Memiliki hukum apa tadi? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah. Maka dalam periwayatan ini tentang dua surat ini, yaitu dibaca izhar ketika diwasol. Ini cukup ketika masalah diwasol saja. Jadi bacanya bagaimana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini ketika diwasol. Jadi bukan dihukumi dengan hukum idgham bigunnah Yasin wal, enggak. Walaupun secara hukum kaidah seharusnya idgham bigunnah secara kaidah. Secara kaidah seharusnya ikut kaidah idgham bigunnah secara kaidah. Tapi secara periwayatan surat Yasin dan surah Al-Qalam ini dibaca idhar. Jadi kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca. Ini maksudnya ketika diwasol ya. Beda kalau ketika diwaqaf. Waqaf jelas idhar. Kemudian di dalam surah Al-Qalam juga sama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Coba kita baca. Baik. Ini 12 poin. Ayat berapa? Poin yang ke-14. Baik. Sedikit saya kasih tambahan tentang huruf muqatta'ah juga sama di dalam surah Ali Imran. Itu di dalam surah Ali Imran. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Apa bunyinya? Alif lam mim ditambah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di sini juga sama ada 3 bacaan. Di dalam surah Ali Imran ini ada 3 bacaan. Pertama bacaan idhar sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, itu dibaca Alif lam mim Allahu la ilaha
Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua di dalam surah Al-Imran adalah dibaca dengan wasol. Bagaimana cara membacanya dengan wasol? Maka ketika dibaca wasol, dibaca alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Jadi mim Allah. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga adalah diqashar alif lam mim Allahu la. Itu 3 bacaan di dalam surah Ali Imran. Ayat yang pertama apabila diwasol dengan ayat yang kedua. Taib, ada 3 bacaan. Taib, kita praktekkan. Bacaan yang pertama adalah bacaan yaitu idhar sebagaimana tertulis di mushaf. Kita baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca alif lam mim Allahu la sama seperti di ayat kursi ya Pak. Nah, ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau itu apa? Nazzala 'alaikal kitab. Baik. Yang kedua yaitu diwasol. Nah, diwasol ada 2 bacaan tadi. Kita baca yaitu pertama mewasolkan yaitu menetapkan mat kemudian memfathahkan mim. Yaitu matnya dibaca 6 harokat, kemudian apa? Mimnya dibaca fathah. Tapi bukan fathah jelas, tapi fathah yang samar. Jadi bacanya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, iqra'u. Alif lam terjadi perbedaan pendapat masalah nafas. Difatahkan Pak. Jadi bacanya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba baca lagi. Alif lam itu yang kedua. Yang ketiga diqashar. Sama, yaitu dengan memalingkan mim tadi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, iqra'u. Alif lam bukan dibaca nggak ada harokatnya, 2 harokatnya. Jadi alif lam mim. Nah, 2. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, ulangi, baca. Alif lam ini diantara ayat-ayat gharibah dan kita selesai di poin yang ke-6.
14. Jadi poin-poin ini poin-poin yang penting karena ayat-ayat gharibah itu keluar dari jalur kaidah, ya, keluar dari jalur kaidah. Maka poin-poin ini hafalin. Nanti kalau ketemu ayat ini bagaimana, ketemu ayat ini seperti apa cara bacanya. Dan ini sudah ditulis di buku ini. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, a'azanillahu wa jami'an. Dan ingat, sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut bulan Al-Qur'an, yaitu bulan apa? Ramadan. Dan bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai surganya Al-Qur'an. Surganya Al-Qur'an. Maksudnya kita harus menjalin kedekatan lebih dengan Al-Qur'anul Karim ketika di bulan Ramadan. Karena itu adalah amalan Rasulullah dan para sahabat dan ulama salaf. Mereka bahkan sampai ada yang khatam sehari itu 3 kali, 30 juz. Kita ya bisa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka. Nah, kalau kita ya bismillah. Wallahu taala alam bisawab. Terus kita langsung berdalil pakai ini aja, Pak. Pakai surat Kulhu. Kan kata Rasulullah, Kulhu itu ta'dilu sulusul Quran. Kulhu Allah itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kulhu 3 kali selesai urusan. Atau Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan berapa? 1/4 Al-Quran. Baca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali selesai urusan. Bukan seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.